Belakangan ini, timeline sosmed gue penuh banget soal pembahasan politik, terutama soal pemilihan presiden. Pembahasan soal politik ini tuh cukup rame, tapi kira-kira di Jepang serame ini juga nggak ya? Yuk kita berpolitik sebentar. Kita refresh dulu isi kepala kita dengan pelajaran PPKN kelas 8. Sebenarnya gue kurang yakin sih diajarinnya pas kelas berapa, tapi mungkin kira-kira pas SMA kali ya. Jadi Jepang itu adalah negara yang pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Beda banget sama Indonesia yang pemerintahannya dipimpin oleh Presiden. Terus Kaisar ngapain dong Bang Ocha? Ya, Kaisar itu tugasnya jadi simbol negara. Dan mereka diatur oleh undang-undang, jadi mereka nggak bisa tuh semena-mena. Dari kepala negaranya aja, antara Indonesia dan juga Jepang udah beda banget. Kira-kira perbedaan pemilu antara di Jepang dan juga di Indonesia itu kayak gimana ya? Di Jepang juga ada pemilu loh, sama kayak di Indonesia. Tapi bedanya, mereka memilih DPR dan juga Dewan Penasihat sebagai perwakilan negara mereka. Dan di sana, mereka nggak milih presiden ataupun perdana menteri. Dan nantinya, gabungan antara DPR dan juga Dewan Penasihat akan memilih perdana menteri mereka. Jadi, orang Jepang itu memilih orang-orang yang bakal mengisi kursi parlemen. Dan nantinya, orang-orang di kursi parlemen ini yang bakal milih perdana menteri mereka. Biasanya sih, perdana menteri itu berasal dari ketua partai yang mendominasi kursi legislatif nasional. Contohnya kayak Pak Shinzo Abe, rest in peace ya Pak. Perbedaannya nggak cuma itu loh. Biasanya kan kalau kita mau pemilu, kita bakal dikasih kertas yang isinya nama sama foto orang itu kan. Kalau di Jepang nggak kayak gitu. Mereka bakal dikasih kertas kosong dan mereka disuruh nulis nama calon ataupun partai yang akan mereka pilih. Ya ini emang agak ribet sih, kayak pemilu with extra step, jadi harus nulis namanya secara manual gitu. Ya tapi meskipun Jepang itu katanya lebih maju dari Indonesia, ternyata warga Jepang itu nggak terlalu peduli sama keadaan politik di negara tersebut. Bahkan anak muda di sana nggak tahu nama perdana menteri mereka sendiri. Sama aja kayak mereka nggak tahu siapa nama presiden mereka sendiri. Oh. 安倍さんの前が誰だっけ全然記憶にない待って待ってすごいやだやだやだ日本人として恥ずかしいな Pemilu tahun 2021 kemarin aja ternyata cuma 60% masyarakat Jepang yang menggunakan hak suara mereka. Angka ini masih mending jika dibandingkan dengan 2017 kemarin. Tapi ya tetap aja hampir setengah dari masyarakat Jepang gak menggunakan hak suara mereka alias golput. Survei membuktikan bahwa hanya 30% pemuda Jepang dengan rentang usia 20-30 tahun yang mengikuti pemilu. Ada beberapa alasan kenapa mereka memilih untuk golput. Di antaranya ya kurangnya minat berpolitik, terus nggak percaya sama kandidat ataupun calon partai, dan prosedur voting yang ribet. Selain itu, informasi soal calon kandidat itu kurang lengkap, jadi mereka bingung deh mau pilih siapa. Jadi kebanyakan orang Jepang merasa kayak ya udahlah, toh siapapun yang menang tidak mewakili kepentingan mereka. Selain perbedaan dari cara milih, cara kampanye mereka itu beda banget. Lo pikir lo bakal ngeliat banyak spanduk segede gaban di pinggir jalan terus ada arak-arakan kayak di Indonesia kan? Tentu saja tidak. Jadi di Jepang itu mereka udah dikasih jatah spanduk yang setara dan di tempat yang sudah ditentukan. Jadi ini tuh semacam kayak mading gitu loh. Jadi ya mau kaya ataupun miskin, kesempatan mereka sama. Berkampanye secara langsung juga mereka nggak bisa sembarangan. Mereka cuma boleh berkampanye di atas mobil ataupun di beberapa tempat khusus kayak misalnya taman, stasiun, pokoknya dimanapun asalkan bukan di jalan raya. Memang sih kelihatannya rapi banget ya. Tapi ini bisa jadi salah satu penyebab kenapa kampanye itu kurang masuk ke lingkungan masyarakat Jepang. Orang di Jepang juga jarang ngomongin politik sama teman kantornya. Bahkan ada aja orang yang nganggep kalau ngomongin politik itu adalah hal yang tabu. Karena topik politik itu cukup sensitif. Jadi ya karena beberapa hal itu anak muda jadi nggak terlalu peduli sama politik. Bahkan mereka jadi apatis sama politik. Udah informasi tentang kampanye dan politik nggak sampai di masyarakat. Sekalinya ada informasi yang sampai ke masyarakat tentang korupsi. Makin males deh tuh orang-orang ikut-ikutan politik. Karena banyak masyarakat yang nggak peduli dan nggak percaya dengan pemerintah, akhirnya mereka memilih untuk golput. Ya ini sih kayak bentuk protes dalam diam kali ya. Pemerintahan bakal berjalan kalau masyarakatnya ikut terlibat, mulai dari memilih sampai mengkritisi pemerintahan atau politisi. Jadi kalian jangan takut buat mengkritik. Loh, nggak bahaya tak? Tapi untungnya masyarakat Indonesia itu peduli banget sama politik. Bahkan anak mudanya juga peduli banget sama politik. Kalau kalian nggak percaya, coba cek aja. Kalau itu udah, ya itu aja dari acara Jepang Aneh. Aku Ocha, stay clean and sound.
Jadi kalau kalian punya kritikan buat maksudnya buat Cleansan, langsung komen aja di bawah ya. Heh.